Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 148, Kier, kamu harus tahu bahwa kamu memiliki aku. Dia sudah bangun. Tangan kakek Sen gemetar. Kita harus pergi sekarang. Baiklah, Jingyun dan aku akan pergi ke rumah sakit sekarang. Suara langkah kaki bibi kedua menghilang dengan cepat. Perasaanmu Kiki campur aduk sekarang. Kiki, ayo pergi, kata kakek Sen. Kiki menggelengkan kepalanya dan berkata, Bibi Rong tidak menyukaiku. Lebih baik aku pergi lain hari. Situasi hari ini terlalu kacau. Kakek Sen setuju. Dia tidak tahu situasi di rumah sakit sekarang dan dia tidak yakin apakah Sen Jianchuan terlalu terkejut atau tidak mengetahui tentang putrinya. Jadi, dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mengabarimu setelah aku sampai di rumah sakit. Kamu pasti sudah lelah. Pulanglah dan istirahatlah. Kiki mengangguk dan bertukar pandang dengan Seng Xiao. Pikiran kakek Sen terlalu sibuk memikirkan Sen Jianchuan. Dia tidak memperhatikan wajah keduanya. Mereka bertiga meninggalkan rumah besar itu. Kakek Sen sangat terburu-buru karena ia ingin sekali bertemu dengan putranya. Dalam perjalanan pulang, Kiki tetap diam. Segalanya terjadi begitu cepat dan dia tidak dapat mencernanya. Itu hanya kebetulan, gumam Seng Xiao. Apa itu? Tidak apa-apa. Ayo kita ke rumah besar dulu atau bibimu akan khawatir, kata Seng Xiao. Yang dia katakan adalah bahwa Sen Jianchuan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun selama bertahun-tahun ini. Dan sekarang dia bangun tepat pada hari Kiki kembali ke keluarga Sen. Itu terlalu kebetulan. Xiao, aku ingin pulang. Kiki memohon, sambil berpegangan erat pada lengan Seng Xiao. Seng Xiao meliriknya sekali lalu berbalik arah, menuju villa mereka. Begitu sampai di rumah, dia menelepon Su Zipei. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Su Zipei meminta Seng Xiao untuk menjaga Kiki dengan baik. Dia tidak berada di rumah kecil saat ini. Dia bersama Lu Wenhua di apartemennya. Seng Xiao menyimpan ponselnya dan melingkarkan lengannya di leher Kiki. Mereka memasuki rumah bersama-sama. Kiki masih memeluk lengan Seng Xiao, terlalu enggan untuk melepaskannya. Karena itu adalah pelabuhan terhangat baginya. Aku sangat bingung dengan apa yang telah terjadi. Aku tidak tahu apakah aku harus terlibat dengan keluarga Sen. Tetapi pria itu adalah ayahku. Dia menjalani kehidupan yang sangat sulit. Aku tidak ingin dia menolakku, sama seperti yang lainnya. Kiki berperilaku seperti itu karena dia trauma dengan kematian ibunya. Terlalu sulit baginya untuk melihat keluarga terdekatnya meninggal dengan cara yang mengerikan. Seng Xiao menjauhkan tangannya dari leher Kiki dan mengangkat dagunya. Dia menatap matanya dan berkata, kamu dilatih olehku. Tentu saja, kamu akan diterima oleh keluarga Sen. Itu fakta cepat atau lambat. Tapi sekarang ayahku sudah bangun, dia akan menikahi Bibi Rong. Kalau begitu, situasiku akan semakin canggung. Apa yang kamu takutkan? Apakah ada hal lain yang lebih mengejutkan daripada mengungkap hubungan kita? Seng Xiao tersenyum main-main. Kier, kamu tahu bahwa kamu memilikiku. Ini pertama kalinya kau memanggilku seperti itu. Kiki tersentuh dan jatuh ke pelukannya. Aku suka itu. Seng Xiao memeluk dan membelainya. Kemudian, dia mengangkat wajahnya dan mencium pipinya. Setelah itu, dia menggerakkan kepalanya dan mengisap daun telinganya sambil menyebut namanya. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan apa? Seng Xiao meniup pelan ke telinganya. Kiki terangsang, dan tubuhnya terasa lemah. Tak lama kemudian, Seng Xiao menggendong Kiki ke ranjang besar. Ia membaringkannya di ranjang dengan lembut dan dengan hati-hati melepaskan pakaiannya, lalu melemparkannya ke tengah ruangan. Namun ketika dia berbalik ke arah Kiki, dia menarik gaunnya dan merobeknya dari tengah dengan paksa. Aku suka gaun itu. Kiki protes. Namun, tanpa gaun yang menutupi tubuhnya yang semakin berlekuk, dia terlihat sangat cantik dan menarik. Mana yang lebih kamu sukai, aku atau gaunnya? Apakah dia benar-benar perlu bertanya? Kiki cemberut. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Seng Xiao sudah mengisap bibirnya. Dia menjelajahi tubuhnya dengan telapak tangannya yang hangat. Kulitnya terbakar di mana-mana saat dia menyentuhnya, meninggalkan kobaran kegembiraan yang menguras energinya. Seng Xiao menatap Kiki yang tersipu. Dia menyeringai dan memiringkan kepalanya sehingga mata mereka bertemu. Apa yang akan dipikirkan ayahmu jika dia tahu apa yang sedang kita lakukan sekarang? Seng Xiao melihat sekilas ketakutan di matanya. Namun dia tidak menunggu jawaban wanita itu dan masuk ke dalamnya. Mesti begitu, hanya kamu yang kuinginkan dalam hidupku. Tak seorang pun bisa menghentikanku. Hati Kiki meleleh sekali lagi saat mendengar kata-katanya. Dialah yang memulai hubungan dengan Seng Xiao. Jadi, dia tidak ingin menjadi orang yang mengakhirinya.
Xiao Xiao, Xiao Xiao. Percintaan yang penuh gairah berakhir dengan suara keringat dan erangan dari keduanya. Mukiki terlalu lelah untuk memikirkan hal lain, entah itu tentang keluarga Shen atau Shen Jianchuan. Seperti yang dikatakan Seng Xiao, dia harus mengatasi setiap rintangan yang ada. Rong Junhan mungkin mendapat dukungan dari keluarga Shen lainnya, dia punya Seng Xiao dan kakek Shen. Di sisi lain, Mu Tangshui bermalam di pemakaman. Baru keesokan paginya seseorang menemukannya pingsan di kuburan dan mengirimnya ke rumah sakit. Saat itu, ada luka di dahinya yang begitu dalam sehingga tengkoraknya hampir terlihat. Dia pasti terlalu ketakutan dan jatuh di suatu tempat, kepalanya terbentur pohon. Begitu lukanya dijahit, bekas luka itu akan meninggalkan bekas luka besar di dahinya selamanya. Tidak ada cara bagi orang untuk tidak melihat bekas luka itu, kecuali dia menutupinya dengan rambutnya. Ketika dia terbangun di rumah sakit, Mu Tangshui terbaring tak bernyawa di tempat tidur. Dia menatap ke dalam kehampaan, tidak tahu kemana harus pergi atau makna hidupnya. Dibandingkan dengan kekejaman Mukiki, sikap kakekmu yang tidak simpatik telah membunuh harapannya untuk hidup. Dia memberinya harapan palsu dan membuatnya putus asa. Mungkin, tidak ada cara baginya untuk menang melawan Mukiki sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah mengalahkannya dalam hal apapun. Dan itu bahkan mustahil di masa mendatang. Dan sekarang dia bahkan punya bekas luka di dahinya. Di sisi lain, kakek Shen dan yang lainnya menginap di rumah sakit sepanjang malam. Setelah Shen Jianchuan bangun, ia kembali tertidur lelap. Kakek Shen tidak sempat melihat putranya bangun, jadi ia menginap di rumah sakit hingga pukul 8 pagi. Ketika Shen Jianchuan membuka matanya lagi, dia melihat wajah ayahnya yang khawatir. Dia ingin berbicara tetapi tidak bisa. Dia hampir tidak bisa berbisik. Ayah. Kakek Shen menyeka air mata di wajahnya dan menepuk tangan putranya. Sudah cukup baik bahwa kamu sudah bangun. Sudah cukup. Kamu harus beristirahat. Jangan terlalu memaksakan pikiranmu. Dokter mengatakan bahwa kamu akan membutuhkan waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Bagus. Sekarang kakak tertua sudah bangun, kakak tertua tidak perlu bekerja keras lagi. Bibi kedua berkata dengan gembira. Aku masih menunggu upacara pernikahanmu.